selamat sore pemirsa di rumah. Jumpa kembali bersama dengan saya Erna Firnia dalam program acara Klinik Hukum di Semarang TV. Dan perlu kami sampaikan bahwa Klinik Hukum merupakan kerjasama Semarang TV bersama dengan Peradi Semarang untuk membantu permasalahan hukum yang ada di masyarakat dan juga membantu masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, baik itu di masyarakat dan juga di hadapan negara. Dan pemirsa, jika mendengarkan tentang hutang piutang tentunya tidak asing lagi di mata pendengar, karena tema pada sore hari ini kita akan membahas tentang hutang piutang di mata hukum. Sudah hadir beberapa narasumber di studio. Yang pertama adalah Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosef Parera. Selamat sore Pak Parera. Ya. Dan juga hadir juga Wakil Ketua Peradi Semarang, Bapak Luhut Sugala. Selamat datang. Selamat sore. Sagala. Sagala itu. Oke, Pak Luhut Sagala. Selamat datang. Dan juga bidang pendidikan Peradi Semarang ini ada Pak Imam Setiadi. Selamat datang. Selamat sore. Dan juga hadir ini bapak-bapak dan juga ibu, ada Pak Andreas, Pak Riki, Pak Jeffrey, Pak Epin dan juga Bu Dwi. Baik, langsung saja pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan penjelasan terkait dengan hutang piutang di mata hukum. Seperti apa penjelasannya? Langsung akan dijelaskan oleh Wakil Ketua Peradi, Pak Luhut Sagala. Silakan Pak Luhut. Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa Semarang TV dimanapun Anda berada. Masalah hutang piutang mungkin masalah yang hampir atau bahkan sehari-hari sering kita hadapi, gitu ya Mbak Erna. Jadi sebagian besar sengketa di pengadilan itu adalah sengketa hutang piutang, dan penyelesaian di pengadilan itu mengenai sengketa hutang piutang ada beberapa alternatif. Nah, namun sebelum kita sampai ke sana mungkin perlu saya jelaskan dulu utang itu menurut hukum apa sih? Gitu. Sebenarnya definisi utang itu ada di dalam undang-undang kita itu sejak diterbitkannya Undang-Undang Kepailitan tahun 2007 nomor 2004 tahun nomor 37. Di situ disebutkan dalam pasal 1.6 disebutkan bahwa utang adalah kewajiban. Jadi utang itu adalah kewajiban yang dinyatakan atau yang dapat dinyatakan dengan uang. Nah, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Jadi yang disebut dengan kontingensi itu adalah utang yang di kemudian hari mungkin ada, itu termasuk utang. Nah, utang itu bisa timbul karena perjanjian, bisa timbul karena undang-undang. Nah, utang yang timbul karena perjanjian itu misalnya saya meminjam uang kepada si A dan itu saya harus kembalikan dalam waktu tertentu. Itu adalah utang yang timbul karena perjanjian. Nah, utang yang timbul karena undang-undang itu utang apa? Misalnya saya mengemudikan kendaraan, kemudian karena kelalaian saya atau karena faktor lain saya menabrak barang milik orang lain sehingga rusak. Nah, saya berkewajiban, undang-undang mewajibkan saya untuk membayar kerugian korban. Nah, itu juga utang yang timbul karena undang-undang gitu. Jadi utang itu bisa timbul karena perjanjian, bisa timbul karena undang-undang. Begitu, Mbak ya. Baik, ada dua berarti ya. Dan ini kalau disampaikan tadi kewajiban ya utangnya, dan tentunya utang harus itu dibayarkan. Harus dibayar. Ini kalau misal banyak sekali masyarakat yang ketika dia berhutang mungkin ya banyak ya alasannya kadang-kadang tidak terbayarkan. Ini bagaimana kalau dalam hukum diaturnya? Jadi begini, undang-undang itu sudah memberikan opsi kepada para kreditur yang punya piutang, yang punya tagihan untuk melakukan upaya penagihan kepada para debiturnya. Jadi yang ada saat ini yang diatur oleh undang-undang yaitu kalau melalui pengadilan itu ada dua, melalui gugatan perdata atau melalui upaya hukum PKPU atau kepailitan. Itu kalau mekanisme peradilan atau kita sebut mekanisme litigasi. Kemudian ada mekanisme non litigasi, itu di luar pengadilan, itu bisa melalui arbitrase. Kalau memang para pihak memperjanjikan apabila salah satu nantiwan prestasi atau ingkar janji melalui arbitrase. Nah, atau di luar peradilan itu sebenarnya banyak, bisa melalui pihak ketiga, bisa melalui apa yang disebut itu sekarang ini lazim disebut dengan istilahnya itu bukan mediasi tapi mirip seperti mediasi, karena awam melihat itu mediasi itu adanya di ranah pengadilan gitu. Nah, sekarang apakah menagih piutang melalui pengadilan itu mudah atau tidak? Nah, itu persoalannya.
kita harus mengakui bahwa memang betul peradilan gitu asasnya cepat, sederhana, dan murah. Tetapi kalau menurut kacamata orang bisnis, penyelesaian pengadilan itu tidak efektif dan tidak efisien karena lama dan biayanya besar. Nah, oleh karena itulah kemudian muncul yang disebut dengan Undang-Undang PKPU atau kepailitan. Di situ memang mekanisme penagihan atau mekanisme penyelesaian itu relatif lebih cepat dibandingkan gugatan perdata biasa. Nah, tetapi kembali lagi kepada situasi bahwa image orang terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu belum positif. Kita harus mengakui bahwa sistem peradilan kita baik melalui gugatan perdata maupun PKPU itu bukan sistem yang ramah bagi investor. Bahasa saya investor karena investor itu pada umumnya jadi kreditur gitu. Oke. Tapi kalau misal tadi masyarakat yang mungkin dia punya piutang ya atau mungkin sebagai kreditur begitu untuk menagih. Nah, ini ketika dia akan mengajukan perdata, apa-apa saja yang perlu dilengkapi atau bukti-bukti kuatnya? Nah, jadi begini. Orang mengajukan gugatan untuk menagih piutang, kalau dia melalui upaya PKPU atau kepailitan, dia harus menggunakan jasa pengacara. Itu Undang-Undang Kepailitan mewajibkan seperti itu. Nah, tapi kalau dia mengajukan penagihan itu melalui gugatan perdata, dia tidak harus menggunakan jasa lawyer. Dia bisa datang sendiri dengan membuat gugatan. Nah, kembali kepada persoalan apakah mekanisme penyelesaian melalui pengadilan itu ramah apa tidak bagi kreditur. Nah, apalagi kalau jumlah tagihan itu tidak signifikan, misalnya hanya 20 atau 30 juta lah. Penyelesaian di pengadilan itu waktunya tidak lama, tidak cepat, kemudian biayanya juga tidak murah kalau dia menggunakan jasa lawyer. Mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, itu tentang penyelesaian sengketa secara sederhana. Nah, di situ disebutkan ada beberapa syarat bahwa hutang itu tidak lebih jumlahnya dari 200 juta. Nah, kemudian para pihak, baik ini yang punya utang maupun yang kreditur harus berada dalam wilayah hukum yang sama. Misalnya kalau saya nih warga Kota Semarang punya tagihan terhadap si A yang kebetulan KTP-nya bukan Kota Semarang, itu nggak bisa melalui penyelesaian gugatan sederhana. Jadi dia harus berada di wilayah hukum yang sama dengan saya. Jadi harus sama di wilayah Kota Semarang, gitu. Kalau itu tidak terpenuhi tidak bisa. Baik. Nah, itu. Baik, Pak Luhut, ini kan kalau misal hutang tadi mungkin ada bukti-buktinya, tapi kalau biasanya masyarakat ini belum banyak yang paham ya ketika dia memberi utangan begitu, dia belum tahu mekanismenya ketika memberi utangan, dan kadang-kadang mereka tidak sedikit asal percaya aja begitu. Nah, itu bagaimana sistem penyelesaiannya? Ya, jadi semua hubungan hutang piutang itu berangkat dari rasa percaya. Ya, banyak orang yang datang konsultasi kepada saya, mungkin kepada Bang Yosep juga, Pak, saya punya tagihan kepada si A, tapi nggak ada buktinya. Lo kok dikasih? Lah percaya saja, Pak. Begitu ya. Nah, kalau keadaannya demikian, sebenarnya ketika orang yang berutang ini mengakui dia punya utang, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi persoalan ketika ini dibawa ke ranah hukum, dia tidak mengakui. Lah, saya tidak punya utang, buktinya apa? Nah, kan begitu. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada orang yang mau meminjamkan, sebaiknya dibuat bukti tertulis. Karena itu, ketika nanti orang ini wan prestasi atau ingkar janji, itu menjadi bukti bahwa dia tuh punya utang, gitu. Karena dalam sistem peradilan kita itu, segala sesuatu itu bisa dikabulkan kalau bisa dibuktikan. Baik, itu kalau seperti itu bisa masuk pidana tidak sih, Pak? Misal orang yang berhutang tadi, dia tidak mengakui begitu? Prinsipnya begini, hutang piutang itu adalah hubungan hukum keperdataan. Ketika ada orang yang wan prestasi, itu mekanisme penyelesaian harus melalui keperdataan. Nah, konvensi PBB pun mengakui dan menyatakan bahwa orang yang berhutang itu tidak boleh dikriminalisasi. Nah, cuma persoalannya tidak menutup kemungkinan orang dari awal tuh niatnya memang sudah jahat. Dan dia menggunakan sarana utang piutang ini sebagai salah satu modus untuk melakukan kejahatan. Kalau itu bisa dibuktikan, bisa pidana, tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau murni karena hutang piutang saja, itu tidak bisa dipidana. Baik, Pak Yosep, ada tambahan? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit yang sudah disampaikan oleh Pak Luhut. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Tadi Pak Luhut menyampaikan mengenai
penyelesaian secara sederhana itu ditentukan. Jadi biasanya kan orang ini repotnya kalau kita melakukan menggugat di pengadilan, jangka waktunya kan lama. Pengadilan negeri saja bisa 6 bulan, kemudian nanti masih banding, masih kasasi yang waktunya sangat panjang, dan bisa kemudian lagi ada yang mengupayakan melalui PK. Sekalipun PK itu tidak mempengaruhi eksekusi. Oleh karena itu, peraturan Mahkamah Agung tadi benar untuk yang 200 juta ke bawah, itu jangka waktu penyelesaiannya hanya 25 hari di pengadilan negeri. Kemudian upaya satu-satunya yang bisa dilakukan itu hanya banding, tidak bisa kasasi. Dan putusannya final setelah banding. Sehingga langsung dapat dilakukan eksekusi. Itu ketentuan peraturan yang baru itu. Kemudian kadang ini yang tadi ditanyakan, apakah bisa pidana? Bisa. Karena itu diatur di dalam pasal 378 KUHP. Pasal 378 itu menyebutkan bahwa setiap orang yang menggerakkan orang lain dengan tipu muslihat, nama palsu, martabat palsu untuk memberikan barang sesuatu, memberikan hutang, menghapuskan piutang, itu penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun. Jadi memberikan hutang itu tadi sudah dijelaskan, hanya ini undang-undang pidana itu juga mengatur, karena banyak orang yang melakukan penipuan. Saya datang, Pak, saya punya janji dengan si A akan membangun rumah sakit di sini, ini sudah sah semua, lengkap, disahkan sama gubernur atau apa segala macam, saya butuh dana nih, 2 miliar. Dikasihlah pinjaman 2 miliar, janjinya bunganya 10%. Ternyata rumah sakit itu tidak pernah ada, atau tidak pernah akan dibangun. Semua data itu fiktif atau palsu. Itu masuk di 378, bisa dipidana. Nah, kemudian juga itu ada penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengenai hutang piutang. Jadi dulu ketika terjadi krisis moneter, maka banyak orang itu yang kalau perdata murni, mereka kemudian tidak mau melakukan pembayaran nih. Kalau hutangnya besar, maka keluarlah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000 tentang paksa badan atau gisling. Itu dia mengatur dengan jelas di sana bahwa paksa badan itu dapat dilakukan terhadap orang yang hutangnya itu minimal 1 miliar, dia sanggup bayar tapi dia tidak mau bayar. Dan paksa badan itu berlaku sampai dengan derajat ketiga dari keluarganya, baik ke atas maupun ke bawah. Jadi bapak ibunya, kakeknya juga bisa kena, ahli warisnya ke bawah juga, dan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata, ahli waris yang dibagi menjadi 4 bab, itu juga bisa dikenakan itu. Paksa badannya 3 tahun, tidak main-main. Setiap 6 bulan dia belum bayar, ditambah lagi 6 bulan dan seterusnya. Tetapi juga ada penambahan bahwa hutang itu kan kadang saya yang berhutang, saya meninggal, apakah ahli waris saya wajib untuk melakukan pembayaran? Nah, di dalam kitab undang-undang hukum perdata juga diberikan keleluasaan kepada ahli waris untuk menolak menerima warisan. Kalau mereka menolak untuk menerima warisan yang berupa piutang, maka mereka juga tidak punya kewajiban untuk membayar hutang. Dan itu harus dinyatakan. Nah, kalau dengan demikian maka itu dapat ditagih nanti dengan harta peninggalan yang ada, atau piutang-piutang yang ada ini yang ditagih nanti dibayar kepada orang-orang tersebut. Kalau tidak ada hartanya ya habis, karena ahli warisnya menolak, dan itu diatur di dalam kitab undang-undang. Ahli waris berhak untuk menolak warisan. Nah, oleh karena itu kalau di sistem Tionghoa itu mereka lebih bagus kalau ada keluarga meninggal, makanya mereka selalu mengumumkan di media massa. Keluarganya itu A, B, C, itu maksudnya mempermudah orang untuk menagih hutang atau membayar piutang kepada keluarga-keluarganya yang disebutkan di situ. Baik, dan Pak Yosep, ini biasanya yang terjadi di masyarakat ketika dia berhutang, kemudian juga mungkin awan prestasi begitu. Nah, ada sedikit lagi mengenai tadi, kalau mengenai PKPU kepailitan itu juga ada beberapa syarat-syarat khusus di sana. Jadi tidak semua saya punya hutang dengan Pak Luhut kemudian saya bisa mempailitkan, minimalnya juga ada berapa orang. Ya, jadi ketentuannya dia lebih sulit daripada kita mengajukan gugatan perdata biasa. Kalau perdata biasa bebas dia, betul, hanya memang undang-undang mengenai PKPU atau kepailitan mewajibkan, wajib memakai pengacara. Kalau tidak bisa. Nah, sayangnya sekarang ini kan banyak undang-undang ini dimanipulasi. Sehingga orang ini dengan begitu saja memailitkan orang lain dengan hutang-hutang yang kecil. Akhirnya apa? Pengusaha-pengusaha yang gede ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Padahal dia hanya terlambat sekian dipailitkan dulu. Nah, ini banyak terjadi manipulasi hukum
di kalangan pengacara maupun sistem peradilan kita. Sehingga saya tidak tahu apakah ke depan undang-undang ini masih bagus untuk berlaku atau tidak, itu yang perlu ditinjau lebih. Baik, nanti kita akan lanjutkan, nanti mungkin kita akan menanyakan ke bidang pendidikan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah break iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. Masih menyimpan destinasi wisata baru, yakni wisata air terjun Gulingan. Lokasi wisata air terjun Gulingan ini berada di sebelah utara Kabupaten Grobogan, berpapasan dengan Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dari Kota Purwodadi bisa ditempuh dengan waktu 45 menit dengan jarak 15 km. Menuju lokasi wisata air terjun Gulingan ini tidak bisa memakai kendaraan bermotor, baik roda 2 dan roda 4. Wisatawan harus berjalan kaki dengan kondisi jalan menanjak naik turun sekitar 2 km. Pengunjung harus melewati hutan jati dengan jalan setapak. Rasa letih selama perjalanan kini terbayar sudah. Dengan pemandangan 3 air terjun dengan air jernih mengalir dari atas bukit yang memiliki ketinggian 20 meter ini. Pengunjung bisa mengabadikan 3 air terjun sekaligus dari atas bukit. Pesona air terjun Gulingan ini sangat cocok dijadikan destinasi wisata bagi pemirsa apabila sedang berada di Kabupaten Grobogan. Air terjun yang asri dan keindahan alam yang sangat luar biasa adalah surga tersembunyi di Kabupaten Grobogan. Baik pemirsa, Klinik Hukum masih menemani Anda dan kami juga mengundang Anda untuk bertanya, baik itu tentang tema kita pada sore hari ini atau permasalahan hukum yang lainnya. Dan silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon kami di 024 746 5353 atau SMS di nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan itu hanya bisa untuk SMS saja. Telepon silakan ke nomor 024 746 5353. Saya akan langsung menanyakan ke Pak Imam Setiadi selaku bidang pendidikan. Ya baik, sebelum saya melanjutkan saya akan sapa dulu, ada penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana, Pak? Pak Wahono, di Wuleri. Oke, Pak Wahono di Wuleri ya. Iya. Silakan Pak Wahono. Pak, ini saya mau tanya, itu masalah BPKB saya dipinjam orang, sampai sekarang sudah 2 tahun tidak kembali. Nah itu apa bisa kita laporkan ke kantor polisi atau tidak? Oke. BPKB dipinjam 2 tahun ya Pak ya, tidak kembali. Udah lama ya, katanya belum selesai. Boleh kita tanya ya sebentar? Oke, Pak, silakan, Pak. Pak Wahono ya? Iya. Itu dia pinjam itu pakai jangka waktu peminjaman tidak? Itu katanya 2 tahun gitu, sampai sekarang udah 2 tahun setengah. Oke, 2 tahun ya janjinya ya? Iya. Oke, sudah Pak Wahono itu saja? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan jawab. Sebelum dijawab, saya akan langsung ke Pak Imam. Pak Imam, beberapa permasalahan hutang piutang yang ada di masyarakat, apakah itu artinya masyarakat selama ini belum paham tentang undang-undang yang mengatur hutang piutang atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Jadi kalau selama ini masyarakat itu banyak melakukan kegiatan utang piutang karena masalah kebutuhan, bukan masalah dia tidak paham sama undang-undang atau tidak. Karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan bisnis, dan kebutuhan sosial yang lain, sehingga mengharuskan masyarakat itu harus melakukan utang piutang. Sekarang yang harus kita lihat bagaimana kalau kita mengikuti ketentuan undang-undang, supaya kalau kita itu melakukan kegiatan hubungan hutang piutang itu yang aman, itu yang bagaimana kan gitu. Karena pada prinsipnya gini, segala hutang itu dijamin oleh harta kekayaan si debitur, orang yang berhutang.
itu baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Itu akan menjadi jaminan untuk pelunasan hutang-hutangnya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita mau memberikan hutang nih, ada saudara, teman, atau mungkin relasi bisnis mau pinjam, supaya aman, tentunya kita harus buat secara tertulis satu itu. Nah, lebih aman lagi kita bisa membuat. Nah, ada pertanyaan bisa direspon dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Saya akan sapa dulu. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana, Pak? Isdono. Pak Firdono. Isdono. Ya, Isdono. Silakan, Pak. Saya mau tanya, ada teman itu juga punya BPKB seperti ini, tapi karena digagalkan terus disita, tapi dia jadi katanya itu hutang sama saya. Jadinya 1 tahun selesai, tapi ternyata sampai sekarang nggak ada kabar, orangnya juga sulit dicari jiwanya. Iya, hutangnya sudah 1 tahun ya Pak ya. Ini apa Pak? Hutang apa Pak? Uang? Ya. Dia hutang uang, kemudian gimana Pak Is? Kan caranya kan pertamanya itu kan pinjam BPKB. Ya. Tapi setelah itu ternyata BPKB itu dijaminkan. Digagalkan. Kemudian motornya disita. Ya. Itu lalu saya cari ketemu, saya suruh tanda tangan pakai materai di depan kelurahan, dia sanggup membayar 1 tahun, tapi kenyataannya sampai 3 tahun ini dia orangnya sulit diketemukan. Ya. Waktu dia pinjam BPKB pertama itu alasannya untuk apa Pak? Ya katanya dipinjamkan. Oh, mau dipinjamkan untuk mencari dana. Pakai jangka waktunya enggak? Ya dulu pakai katanya 2 tahun gitu. 2 tahun, oke. Baik. Pak Isdono di mana ini Pak? Kendal. Di Kendal juga ya, tadi diluarin di Kendal. Oke. Dijawab dulu atau apa ya waktunya karena Ya oke, dijawab langsung aja. Nah, Atau jadi sebentar iya, saja lanjutkan dulu. dilengkapi sedikit saja. Jadi akan Kuingko laling, dijawab. Jadi masyarakat sekarang itu Isdono sama siapa ya? Hutang yang aman, Wahono. sebaiknya diperjanjikan. Jangan diperjanjikan secara lisan. Karena bila mana salah satu nanti cedera janji atau wan prestasi, bisa mengelak. Mana buktinya? Sehingga yang paling bagus adalah membuat secara tertulis. Dan tertulis pun saya sarankan sebaiknya akta notaris. Karena bila mana itu tertulis, misalnya dibuat 2 rangkap, salah satu memegang, kemudian kita kan nggak tahu nih tertulis ini bisa saja terselip, hilang. Kalau sudah hilang gimana nanti buktinya? Saat kita menuntut, mana buktinya? Kan yang punya sepihak, dia bisa saja yang salah satu pihak menghilangkan. Tetapi kalau kita buat secara akta notaril, di hadapan notaris, bila mana kita itu hilang akta itu, kita pasti bisa meminta turunan atau salinan. Notaris itu akan menyimpan sampai kapan. Itu lebih secure dan lebih aman. Dan yang kedua adalah saat kita meminjamkan, itu prinsipnya ada kepercayaan. Kedua adalah kalau memungkinkan adanya jaminan, mintalah jaminan, misalnya bisa mungkin kendaraan atau mungkin tanah. Dan sekarang di peraturan di perundang-undangan itu memungkinkan bahwa terhadap jaminan-jaminan hutang tadi itu bisa kita ikat. Misalnya kalau itu tanah, kita bisa buat dengan jaminan hak tanggungan. Kemudian kalau itu kendaraan roda 2, kita buat aja fidusia. Contoh seperti tadi yang barusan menelpon ini, kalau memang jaminannya mau BPKB, ya kita buat perjanjian hutangnya, kemudian buat juga perjanjian fidusianya. Kalau misalnya tidak bayar, ya sudah. Nanti buat pelunasan itu. Baik. Ini Terima kasih ya. Untuk memperkuat ada harus notaris, kepercayaan dan juga ada jaminan ya Pak ya, agar kita tidak dirugikan. Baik, saya akan menjawab 2 pertanyaan tadi dari Pak Wahono di Wuleri dan juga Pak Isdono. Akan dijawab oleh Pak Boleh. Luhut, silahkan. Tadi Pak Wahono di Wuleri. Ya, baik. Selamat sore Pak Wahono. Ketika Bapak meminjamkan BPKB, harusnya BPKB itu harus kembali ke Pak Wahono dengan cara ya ditagih. Nah, ketika ditagih tidak bisa, kemudian Pak Wahono lantas harus bagaimana? Kan begitu. Nah, persoalannya sekarang begini Pak Wahono. Ketika orang itu tidak mau mengembalikan atau memang tidak bisa mengembalikan karena memang dia sudah tidak punya lagi, mungkin bisa begitu. Nah, mekanismenya apa? Upaya hukum Pak Wahono. Nah, apakah upaya hukum ini efektif untuk nilai BPKB sebesar itu? Nah, persoalannya kan kembali ke situ. Nah,
sudah ada peraturan Mahkamah Agung yang saya sebutkan tadi, dan itu seperti Bang Yosep tadi sampaikan, itu waktunya hanya 25 hari selesai. Dan itu Pak Wahono bisa beracara atau sidang dengan cuma-cuma di pengadilan, tidak harus membayar biaya perkara. Caranya bagaimana? Pak Wahono ketika ke pengadilan itu bawalah surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, dengan surat itu Pak Wahono bisa ke pengadilan, nanti di pengadilan sampaikan kepada petugas pengadilan, ada persoalan seperti ini, saya mohon supaya bisa diselesaikan melalui gugatan penyelesaian secara sederhana. Nanti di pengadilan sudah ada formulirnya. Jadi petugas pengadilan nanti akan membimbing Pak Wahono untuk mengisi formulir itu. Dan itu bisa selesai 25 hari dengan catatan Pak Wahono bisa membuktikan bahwa memang dia punya hak atas BPKB itu, dan orang yang punya kewajiban ini bisa ini. Tapi Pak Luhut, itu ada jaminan BPKB kembali nggak sih Pak dengan cara seperti itu? Nah, persoalannya kemudian begini, apakah dengan mengajukan gugatan itu BPKB-nya bisa kembali? Kemungkinannya ada dua, bisa tidak, bisa ya. Kalau BPKB-nya masih ada di orang itu, mestinya bisa kembali. Ya, nanti pengadilan dengan upaya eksekusi bisa mengembalikan itu. Tetapi persoalannya ketika BPKB itu sudah tidak ada, lah dia mau mengembalikan apa? Kan begitu. Nah, Pak Wahono harus bisa memperhitungkan nilai kerugiannya atas hilangnya BPKB itu. Nah, itu yang dituntut di pengadilan. Artinya ketika BPKB ini tidak bisa kembali, dengan hilangnya BPKB ini Pak Wahono ruginya berapa sih? Nah, itu yang dituntut di pengadilan. Artinya Pak Wahono harus bisa memperhitungkan kerugian akibat hilangnya BPKB ini, kemudian biaya yang mungkin timbul untuk mengurus BPKB baru, begitu. Tapi kalau tidak ada jaminan untuk tadi BPKB kembali atau mungkin penggantinya, kira-kira dengan tadi beberapa dia harus melakukan beberapa langkah begitu? Nah, itulah. Jadi karena mekanisme juga ya. Kembali kepada kita tentunya. Niatnya, ketika kita memang mau menempuh upaya hukum itu, kita tentu siap dengan resiko dan memenuhi semua persyaratan itu. Bisa saya tambahkan nanti dikit? Silakan. Nah, jadi begini, untuk Pak Wahono di Weleri ya. Nah, cara mudah bagi Pak Wahono adalah begini. Pak Wahono tadi menceritakan bahwa BPKB itu dipinjam, jangka waktunya 2 tahun. Ini terima dulu ya kayaknya. Terima dulu aja. Oke, saya akan terima dulu. Halo, selamat sore, dengan siapa, di mana? Selamat sore, saya dengan Ari. Di mana Pak Ari? Di Meranggen. Sragen. Oh, Sragen. Oke, silakan Pak. Ya. Pak, saya dulu diajak partner bisnis kerja di padi. Nah, setelah beli padi ini padi basah, terus dijemur. Setelah kering mau dijual bareng-bareng. Ternyata pas waktu sudah kering itu dijual tanpa pengetahuan saya, sehingga saya harus ada kerugian sekitar 55 juta. Itu apa bisa diproses secara pidana, Pak? Karena etika baiknya tidak ada. Bisa. Baik, nanti, itu aja ya Pak Ari ya. Nanti didengarkan ya Pak, nanti akan dijawab. Selamat sore Pak Ari di Sragen. Silakan Pak Yusuf. Saya lanjutkan dulu Pak Wahono ini ya. Pak Wahono sama Pak Isdono tadi. Isdono tadi ini jawabannya hampir mirip ini. Karena BPKB ini diberikan dan jangka waktunya 2 tahun dia pinjam, maka mereka berdua ini dapat melakukan upaya seperti ini. Jangka waktunya kan sudah habis ini 2 tahun. Bapak Wahono dan Pak Isjono dapat mengirimkan surat semacam somasi atau teguran. Suratnya itu meminta begini, saya memberikan waktu kepada Anda untuk mengembalikan BPKB saya dalam jangka waktu 5 hari umpamanya. Nah, ketika jangka waktu 5 hari ini orang yang pinjam BPKB itu tidak mengembalikan BPKB-nya, maka saat hari ke-6 itu sudah terjadi penggelapan. Pasal 372 KUHP. Ancaman pidananya 4 tahun, maka hanya berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf B, pasal ini merupakan pasal khusus sehingga yang bersangkutan dapat ditahan. Biasanya kalau cara seperti ini lebih mudah karena BPKB motor itu kan murah ini. Paling harga mungkin sekitar 5 juta sampai 14 juta lah. Sehingga biasanya kalau seseorang dilaporkan secara pidana, dia akan memilih untuk membayar atau keluarganya memilih untuk membayar. Ini pidana murni, masuknya penggelapan, tetapi syaratnya harus ada somasi atau pemberitahuan dulu karena nanti surat pemberitahuan untuk jangka waktu pengembalian ini dijadikan sebagai alat bukti. Saya sudah minta secara baik-baik
Barang yang diperoleh bukan karena kejahatan, itu masuknya 372. Ketika saya minta baik-baik, dia tidak mau mengembalikan dalam batas waktu yang saya tentukan, maka di situ pidana. Kalau tadi kan dijelaskan Pak Luhut, tadi proses perdatanya. Proses pidananya bisa ditempuh. Seperti itu. Baik, ini banyak sekali yang sudah. Saya akan sapa dulu sebelum nanti menjawab pertanyaan dari Pak Ari. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Pak Widodo, Mbak, di Salatiga, Mbak. Pak Widodo di Salatiga, silakan Pak Widodo. Siapkan jawaban. Iya, gini Mbak, dulunya kan utang piutang dengan tetangga saya. Iya. Terus akhirnya dia nggak bisa ngasih uang, dikasih kebun gitu loh Mbak. Oke. Berapa Pak jumlahnya nih Pak? Akhirnya kebun itu dijual di kapling-kapling gitu. Nah, sampai sekarang sertifikatnya itu digadekan sama yang punya tanah yang terdahulu, padahal sudah habis itu Mbak. Padahal? Digadekan sama yang punya kebun. Oh, yang punya awal. Awalnya utang piutang, terus nggak bisa bayar, akhirnya kebun dijual, sekarang sertifikat masih ditahan, dan malah digadekan sama yang atas nama sertifikat tersebut gitu. Pak Widodo utang piutang ya Pak? Ya, awalnya seperti itu Pak. Jenengan utang piutang yang memberikan uang jenengan ya? Yang memberikan uang ibu saya dulunya Pak. Ibunya Bapak, kemudian dari pihak sana jaminannya sertifikat. Nah, Sertifikatnya dipegang oleh ibunya Bapak atau dipegang mereka? dipegang mereka Pak. Dipegang mereka, jaminannya sertifikat tapi mereka yang pegang ini. Iya. Tapi di dalam perjanjian disebutkan jaminannya sertifikat. Perjanjiannya begini Pak, kalau nggak bisa bayar, dikasih kebun kurang lebih 16 kali 15 meter gitu Pak. Yang terletak disebutkan tempatnya enggak? Disebutkan tempatnya di belakang rumahnya dia. Oke, ternyata dia tidak bayar, tempatnya juga dia tidak kasih. Tempatnya dikasih Pak, cuma sampai sekarang pertanyaan saya itu begini, saya mau nyertifikat itu sulit Pak, karena posisinya sertifikat kan dipegang sama yang bersangkutan gitu Pak. Digadekan. Dan posisinya digadaikan. Digadekan Pak sekarang. Oke. Baik. Ya. Dan didengarkan ya Pak Widodo ya. Oh ya, terima kasih. Selamat sore Pak Widodo. Baik, ada Pak Ari dan juga Pak Widodo. Mungkin Pak Ari dulu. Masih ada sedikit dulu tadi, tadi yang ya, mengenai Pak Isjono, ya, silakan. Kemudian tadi yang Pak Isjono itu kan mengatakan ketemu di kelurahan, dia tanda tangan surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu masyarakat harus tahu bahwa surat pernyataan itu berlaku sebagai alat bukti apabila di pengadilan orang yang membuat pernyataan itu mengatakan bahwa saya masih mengikuti pernyataan itu. Ketika dia mengatakan pernyataan itu saya tolak karena saya terpaksa, itu tidak berlaku. Jadi langkah yang paling mudah itu hanya kirim surat nagih. 5 hari kamu kembalikan, begitu tidak, laporkan pidana. Kalau Bapak mereka kesulitan, hubungi kami Pradi. Kami bantu secara gratis Pak, untuk dapat kembali haknya. Bantu secara gratis. Silakan tadi Pak Isjono dan juga Pak Wahono, silakan SMS ke nomor yang sudah ada di layar kaca. Nah ini saya tambahkan juga sedikit. Iya, banyak sekali Pak. Ya, acara kita kemarin buat masyarakat di rumah kan banyak pengaduan mengenai jalan berlubang nih. Ya. Kita sudah bahas, masyarakat bisa nuntut. Ini melalui forum ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa SMS masyarakat keseluruhan sudah kita kirimkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan juga kita kirimkan kepada Gubernur. Kita kasih batas waktu kepada mereka untuk memberikan rambu-rambu selama 14 hari. Kalau tidak ada rambu-rambu maka Pradi akan turun, keseluruhan tim advokat ini akan turun untuk melakukan laporan secara resmi ke seluruh kepolisian di wilayah Jawa Tengah. Terhadap penanggung jawab jalan di setiap daerah masing-masing dengan ancaman pidana 6 bulan atau denda 1,5 juta kalau tidak pasang rambu-rambu. Itu sudah dilakukan oleh Pradi ya. Nanti betul. kita akan menunggu masyarakat. Baik, kita akan menjawab 2 pertanyaan dari Pak Ari dan juga Pak Widodo. Pak Luhut. Pak Ari ya. Tadi buruh padi Pak. Ya, jadi persoalan yang dihadapi oleh Pak Ari maupun Pak Widodo di Salatiga tadi secara konstruksi hukumnya hampir sama. Jadi awalnya berangkat dari utang piutang, tetapi menurut saya kental dengan nuansa penipuannya. Karena ada beberapa hal yang dilakukan oleh mereka yang berutang ini ternyata tidak benar. Misalnya tadi ternyata padinya dijual. Nah, ini menurut saya sudah satu indikasi bahwa ada tindakan penipuan, unsur penipuannya ada di situ. Demikian juga dengan Pak Widodo tadi di Salatiga, di Salatiga. Ternyata tanah yang seharusnya jaminan itu di kapling-kapling justru dijual. Itu juga memenuhi unsur penipuan. Nah, seperti Bang Yosep tadi sampaikan, lebih cepat memang kalau kita melalui mekanisme pidana. Masa sih dia mau diproses pidana? Nah,
kalaupun itu tidak bisa, yaitu upaya hukum untuk menuntut pengembalian atas kerugian itu ya harus mengajukan upaya hukum. Begitu, Mbak Erna. Oke. Dan tadi ketika kesusahan bisa langsung menghubungi jadi kalau Pak Widodo atau Pak Ari tadi merasa sulit atau awam hukum, bisa menghubungi kami Peradi. Di Peradi itu ada divisi bantuan hukumnya, kita bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan kita bahkan untuk mungkin kalau daerahnya di Salatiga, Peradi siap datang ke sana. Gitu. Nggak hanya di Salatiga, Kendal itu dekat. Tidak terlalu jauh dari nanti itu tolong di SMS aja alamatnya Bapak Pak Ari, Pak Widodo, di nomor telepon yang ada di layar kaca. Nanti Peradi akan turun untuk membantu. Oke, akan di follow up ya Pak? Ya, dibantu oleh Peradi untuk ikut laporan polisi dan lain sebagainya. Dan gratis ya Pak ya? Betul, gratis. Oke, baik Pak Widodo dan Pak Ari, kita tunggu SMS-nya, dan juga tadi sebelumnya ada Pak Isdona dan juga Pak Wahono. Mbak Dwi, ada SMS yang sudah masuk? Ada 2 SMS yang sudah masuk. Ya, silakan. Pertanyaannya sebelumnya mau tanya, teman saya kan kerja di koperasi, terus uang itu dipakai sendiri, pemakaiannya itu bisa dipidana atau tidak? Oke, baik, nanti tidak akan dijawab. Kita terus akan ada lagi satu, kalau pinjamnya uang terus tidak mau bayar bagaimana Pak? Tapi tidak ada kwitansi. Oke, tidak ada tanda buktinya. Baik, nanti kita akan jawab. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah break iklan berikut ini. Tetap bersama kami. Cakrawala Televisi Indonesia. Mulai mengudara sejak 9 Mei 2005. Sejak pertama kali mengudara, Semarang TV beberapa kali mengalami perubahan baik nama, logo hingga channel UHF. Pada awal mengudara, Semarang TV menggunakan nama atau sebutan di udara Cakra TV, bersiaran pada frekuensi 45 UHF dengan logo bergambarkan cakra berbalut huruf C yang membentuk kata cakra. Nama Cakra TV diambil dari Cakrawala yang terdapat dalam nama PT Mataram Cakrawala Televisi Indonesia. Selain itu, cakra merupakan senjata Kresna dan Wisnu yang dalam dunia pewayangan Jawa yang memiliki nilai filosofis sebagai penggerak kecerdasan dan pengetahuan. 2 tahun kemudian, yakni pada 9 Mei 2007, nama sebutan di udara Cakra TV berubah menjadi Cakra Semarang TV. Perubahan ini disertai dengan perubahan logo, yakni cakra berwarna kuning keemasan di tengahnya, bertuliskan Semarang TV berwarna biru. Pada tahun 2009, masih dengan logo dan nama yang sama, frekuensi Cakra Semarang TV berubah dari 45 UHF menjadi 53 UHF. Pada tahun 2012, logo Cakra Semarang TV mengalami perubahan pada warna tulisan. Yang sebelumnya tulisan Semarang TV berwarna biru berubah menjadi tulisan Semarang berwarna biru, sedangkan tulisan TV berwarna merah. Perubahan warna merah pada kata TV sebagai wujud semangat yang menyala-nyala. Perubahan berikutnya pada tahun 2016, yakni pada penyebutan nama sebutan di udara dari Cakra Semarang TV menjadi Semarang TV. Perubahan tersebut sebagai bentuk penguatan identitas brand Semarang TV sebagai televisi lokal yang berbasis di Kota Semarang yang sejak awal mengudara tetap berkomitmen menjadi televisi lokal sesungguhnya dengan identitas kebudayaan lokal Jawa Tengah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Klinik Hukum, dan juga kami akan menjawab pertanyaan tadi. Ada sebelum beriklan sudah ada yang sudah masuk ya Mbak Dwi ya.
Ya, akan dijawab oleh Pak Imam, bidang pendidikan Pradi Semarang. Silakan Pak Imam. Terima kasih Mbak. Untuk menjawab SMS yang sudah masuk tadi, ditanyakan kalau temennya jadi koperasi dan menggunakan uang ya. Nah, jadi gini, kalau orang itu bekerja di koperasi dalam kaitannya karena pekerjaannya misalnya sebagai kasir atau sebagai kolektor, tiba-tiba memakai uang koperasi dulu dimiliki sendiri nih, ini sudah masuk delik pidana, masuk ke penggelapan karena pekerjaannya. Ini ancamannya 5 tahun dan bisa dilakukan penahanan. Sedangkan pertanyaan saya yang kedua mengenai kalau utang nggak ada kwitansinya gimana? Selama itu itikat baik dan dilaksanakan prestasinya dengan mengembalikan, itu tidak masalah. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bila mana terjadi si orang yang hutang ini kemudian mengelak nih, mana nih buktinya, aku nggak punya hutang, itu Anda kan kesulitan untuk membuktikan adanya hutang itu. Ya seperti itu Mbak, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik, ada tambahan Pak jadi Izzat? ya ada tambahan, di dalam hukum perdata itu bukti utama pengakuan. Jadi kalau orang yang berhutang ini dia mengaku saya berhutang, selesai sekalipun tidak ada bukti dan saksi. Beda dengan pidana. Kalau pidana sekalipun terdakwa ini dia bilang betul saya yang bunuh tapi tidak didukung bukti lain, hakim akan vonis bebas. Seperti itu. Jadi bedanya pidana sama perdata di situ. Karena di dalam pidana minimal 2 alat bukti. Di dalam perdata itu cukup bukti utama pengakuan. Saya mengakui saya hutang, selesai. Beda. Nah, kemudian untuk Pak Ari tadi saya tambahkan sedikit dari Pak Luhut. Khusus untuk Pak Ari, ini kan tadi ceritanya sudah buat perjanjian kerjasama untuk membuat gabah kering kemudian dijual. Hasil penjualannya itu mungkin di dalam perjanjian harusnya dibagi, ternyata dijual, uangnya dipakai sendiri oleh teman bisnisnya yang buat perjanjian kerjasama. Maka di situ masuklah ranah yang disebut penggelapan Pak. Hanya karena itu lahirnya berdasarkan perjanjian, maka sama seperti yang di Kendal tadi, Bapak harus memberikan somasi atau peringatan kepada dia secara tertulis. Tolong haknya saya Anda bayarkan sesegera mungkin. Kalau Anda tidak bayarkan, masuknya penggelapan. Nah, ini juga bisa digugat secara perdata, tapi menurut saya penggelapan itu masuk secara murni 372. Bapak yang Widodo, Pak Widodo ini kan tadi buat perjanjian, jaminannya harus sertifikat, sertifikatnya tidak pernah dikasih, ternyata tanah itu dijaminkan. Ini penipuan bisa masuk 378, tapi bisa dilaporkan bersama-sama dengan 372 atau penggelapan. Kenapa? Karena sertifikat ini harusnya diserahkan, tapi tidak diserahkan, malah dijaminkan ke bank. Jadi pidananya bisa masuk, nanti tergantung pembuktian di lapangan, apakah yang terbukti 378 atau 372-nya, dilaporkan bersama-sama bisa. Begitu pula untuk Pak Ari. Nah, oleh karena itu Pradi ini kan kumpulannya semuanya advokat ini. Bagi pemirsa masyarakat di rumah, advokat itu adalah penegak hukum yang mereka bekerja murni untuk membantu masyarakat secara luhur, mulia, dan terhormat. Jadi jangan khawatir, minta tolong kepada kita, Anda susah kita bantu gratis. Gitu. Gratis dibantunya. Baik, sudah ada teleponnya sudah masuk. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore. Dengan Pak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Ari tadi. Oh iya, Pak Ari tadi. Silakan. Yang ini tadi. Nah, itu kalau yang masalah tadi itu dia sudah mengakui bahwa uangnya itu dipakai untuk bayar utang. Utang pribadinya dia, terus sama itu dia sudah ngakuin. Janji-janji sudah beberapa kali janji tapi nggak pernah ditepati. Nah, terus ini ada satu lagi. Saya hari itu dimintain tolong teman saya itu rumahnya kan mau disita oleh bank CNN. Disita. Nah, waktu itu mau dilelang senilai 70 juta. Senilai 70 juta. Terus dia minta tolong sama saya, Mas, tolong saya ditebusin sertifikat saya di BNN itu. Nah, setelah itu saya salutin sertifikat itu, saya tebus senilai setelah ada pengurangan kurang lebih 66 juta. Nah, 66 juta itu langsung sertifikat saya bawa. Terus dia bikin perjanjian minta waktu selama 1 tahun mau dibayar. Nah, tapi sampai sekarang ini mereka sih nggak mau bayar. Terus rumah itu saya pegang sertifikatnya, tapi rumahnya masih ditempatin dia. Nah, saya mau ambil rumahnya itu nggak dikasih. Terus dia juga nggak mau bayar utangnya sampai sekarang.
kira-kira proses hukumnya seperti apa ya? Nah, saya tanya dulu, Pak Ari, sedikit aja biar nanti tidak keliru. Waktu Pak Ari bayar 65 juta, Pak Ari punya kwitansinya ya? Ada. Oke. Baik. Ada kwitansi, ada perjanjian bahwa dia sanggup membayar selama 1 tahun. Oke. Baik. Dengan cara dicicil, saya juga tidak mengenakan bunga, tidak ada itu sama sekali, hanya uang saya ini kembalikan aja gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Nanti akan langsung dijawab, dengarkan ya Pak Ari ya. Selamat sore Pak Ari, silahkan. Untuk Pak Ari, kasus yang dialami Pak Ari ini tidak sedikit. Jadi kita banyak kasus yang seperti ini, ketika orang tidak mampu, rumahnya mau disita bank, minta tolong kepada orang lain, orang lain yang menebus, kira-kira kan begitu. Kemudian jaminan tadi diberikan kepada orang yang menebus. Nah, hal seperti ini Pak Ari ya, Pak Ari bisa melakukan upaya hukum, ya, bisa melalui gugatan perdata, atau kalau menurut saya dengan narasi yang disampaikan Pak Ari, saya belum bisa mengatakan itu ada unsur pidananya. Tetapi Pak Ari bisa mengajukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Mengajukan gugatan terhadap orang yang dipinjamin uang tadi. Nah, dengan minta kepada pengadilan supaya rumah yang sertifikatnya sudah dikuasai Pak Ari disita. Nah, jadi nanti berdasarkan putusan pengadilan itu, acaranya cepat itu ya Pak Luhut ya? Itu bisa dengan acara gugatan sederhana tadi. Kalau nilainya tidak lebih dari 200 juta kan dan Pak Ari dan orang yang meminjam uang tadi berada di wilayah hukum yang sama. Nah, itu nanti 25 hari bisa selesai Pak Ari. Nah, saya juga menyarankan kepada pemirsa Semarang TV bahwa kadangkala dan banyak sekali orang meminjamkan uang, kemudian jaminannya sertifikat. Dibawa nih, bawa Pak sertifikat saya. Nah, jaminan seperti ini pengikatannya belum sempurna, karena ketika orang yang meminjamkan uang itu nanti menagih dan tidak terbayar, sertifikat itu tidak bisa serta-merta langsung dibalik nama menjadi atas nama orang yang meminjamkan uang. Harus menempuh upaya hukum. Nah, saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Imam tadi, bahwa sebaiknya diikat dengan jaminan yang sempurna. Kalau dia tanah dan bangunan, bebanilah HT, hak tanggungan. Bawa ke notaris, notaris sudah tahu nanti. Nah, kalau hal demikian, ketika orang yang meminjam ini wan prestasi, yang meminjamkan ini tinggal datang ke kantor lelang. Kantor lelang nanti di sana ada beberapa syaratnya, sampaikan bahwa ini ada hak tanggungan dan debiturnya sudah wan prestasi, kantor lelang langsung melelang, tidak perlu upaya hukum melalui pengadilan. Nah, sehingga ini aman bagi yang meminjamkan uang. Karena apa? Cepat. Gitu. Baik, gitu, tadi notaris ya. Ya, Pak Ari ini kan mungkin duitnya banyak dan orangnya suka membantu. Betul Pak Ari, karena hutang piutang itu kita berbicara bukan hanya hukum formil saja, tetapi di Islam juga itu dianjurkan. Bahkan katanya kalau orang memberikan hutang itu dia dijamin untuk masuk ke surga, karena hutang itu memberikan bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Itu diatur di dalam Al-Quran. Walaupun itu nggak dibalikan. Ya, disebutkan dengan jelas. Tetapi Al-Quran juga menyebutkan bahwa harus dengan penuh hati-hati. Jangan sampai ditipu yang kemudian mendapatkan hal-hal yang tidak baik bagi para pihak yang membuat hutang piutang. Nah, tapi betul disampaikan Pak Luhut tadi, Pak Ari, perkara itu saya jamin 100% itu tidak ada unsur pidananya. Itu perdata murni. Maka hanya bisa dilakukan dengan gugatan. Hanya bagi Pak Ari dan pemirsa di rumah, harap hati-hati, kasus ini sering terjadi. Orang itu utang, tidak ada kwitansi penerimaan uang, tidak ada perjanjiannya, dia langsung nitip aja, saya nitip sertifikat ini sebagai jaminannya. Hati-hati itu. Karena nanti orang yang ini, dia kadang itu kemudian balik, dia ngomong, saya tidak pernah hutang, tidak pernah menjaminkan sertifikat. Dulu sertifikat itu saya titipkan kepada dia untuk dibantu carikan penjual. Akhirnya justru kita yang sudah mengeluarkan uang jadi masalah. Oleh karena itu, kalau ada yang jual seperti itu harus hati-hati. Dan kepada seluruh pemirsa Semarang TV, ada nomor teleponnya Pradi atau nomor handphonenya. Anda punya masalah hukum apapun, advokat di bawah Pradi, saya Pak Luhut dan teman-teman ini, Anda hubungi, datang ke kantor kami, atau alamatnya Anda jelas di wilayah Jawa Tengah, kami yang datangi. Masalah hukum apapun kami bantu secara gratis, kecuali untuk biaya-biaya yang harus dibayarkan di pengadilan. Tapi itu juga tidak mahal. Daftar perkara tidak sampai 1 juta lebih kalau hanya tergugatnya 1.
Kalau lebih dari 1, umpamanya 10 atau 5 pun itu tidak lebih dari 5 juta. Itu wajib mereka yang tanggung. Tapi kita bantu secara prodeo. Pak Yosef, biasanya masyarakat yang laporan ke Pradi begitu, apakah juga nanti akan dibimbing sampai tuntas begitu? Kita bimbing. Semua laporan yang masuk itu kita datangi. Hanya mereka yang susah untuk memberikan bukti-bukti yang lengkap. Kemudian banyak yang kita minta tolong alamatnya mana, namanya mana, mereka tidak mau kasih. Sehingga kita kesulitan untuk datang membantu. Siapa saja boleh. Dan ini harus nggak malu-malu ya. Banyak loh kadang-kadang kalau mau mengungkapkan masalah hukum atau mungkin berkaitan dengan pribadi, mereka malu loh Pak. Ini kinerja kita untuk membawa bangsa ini untuk memperoleh hak-haknya mereka sebagai penegak hukum ini. Jadi saya tambahkan Mbak Erna bahwa pemirsa Semarang TV tidak usah khawatir, tidak perlu malu. Karena kita advokat ini terikat kepada kode etik yang wajib merahasiakan apa yang disampaikan klien kepada kita. Jadi ketika nanti Pak Ari datang ke kita nggak mungkin nih cerita ke Mbak Erna, Pak Ari itu ternyata masalahnya seperti ini loh, enggak. Jadi kita jamin kerahasiaan klien. Oke, baik. Terakhir ada yang disampaikan? Pak Ima mungkin singkat saja. Ada SMS lagi mungkin? Oke, baik. Ya, baik, terima kasih Pak Yosef, Pak Luhut. Untuk SMS yang belum terjawab, nanti akan kami jawab dan mungkin di pertemuan nanti akan di follow up setelah acara ini berarti ya. Baik, terima kasih Pak Yosef dan juga kawan-kawan sudah hadir di studio Semarang TV. Dan tentunya pemirsa, dengan adanya tema pada sore hari ini, ketika Anda punya harta banyak, ketika akan menghutangkan untuk lebih berhati-hati lagi. Dan semoga tayangan pada sore hari ini bermanfaat bagi Anda. Saya Erna Firnia pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.